Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi umat-Mu ya Tuhan, bagi setiap dari kami. Kami tidak pernah menjadi umat yang yatim, kami tidak pernah ditinggalkan, tetapi kami selalu mendapatkan penyertaan-Mu. Ini yang boleh menjadi kekuatan dan juga pendorong motivasi kami untuk terus datang beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sekali lagi pada sore hari ini, karena kami bisa melihat penyertaan Tuhan lewat firman yang masih Tuhan boleh limpahkan kepada kami. Dan kami boleh Tuhan minta belas kasihan kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau juga membuka hati kami bersedia dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan hari ini dari Kejadian ke-39. Ya, ini adalah satu episode dari Yusuf dan istri Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Saudara, kita seringkali kan membacanya ini Yusuf di rumah Potifar. Adegan besarnya adalah tentang Yusuf dan istri Potifar. Tapi hari ini di dalam desain kita hari ini judulnya adalah Tuhan, Yusuf dan istri Potifar. Karena tokoh utamanya itu bukan istri Potifar dan bahkan juga bukan Yusuf, tetapi adalah Tuhan. Nama Tuhan itu nanti muncul berkali-kali di sepanjang pasal ke-39 ini. Jadi kita akan ingin mau melihat, walaupun nanti banyak sekali ceritanya adalah tentang Yusuf dan istri Potifar, tetapi nanti kita akan melihat garis besar dari kisah ini adalah tentang penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya ingin tanya, saudara masih ingat gak ada satu buku yang berjudul Where's Wally? Ya, yang kita biasa buat anak-anak disuruh cari Wally itu ada di mana ya. Dan keseruannya dari buku-buku seperti ini adalah kita harus cari Wally-nya ada di mana yang tersembunyi di begitu banyak gambar-gambar lainnya. Nah, tetapi kali ini di pasal 39 ini, kalau kita bertanya where is God, itu nggak usah cari jauh-jauh saudara, nggak usah cari sulit-sulit, karena di setiap tempat itu kita melihat penyertaan Tuhan itu jelas banget gitu. Maka kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-6 terlebih dahulu saudara. Mari kita membacanya dari ayat 1 sampai yang ke-6 ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat kedua muncul ya, Tuhan, T-U-H-A-N gede, itu dalam bahasa aslinya Yahweh, YHWH. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun di ladangnya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Kita udah lihat minggu lalu, kita sempat 2 minggu ke break di dalam peristiwanya Tamar dan Yehuda dan Tamar. Tapi bulan lalu kita sudah membahas ya bagaimana Yusuf itu adalah anak kesayangan dari papanya. Dia mendapatkan jubah maha indah, kakak-kakaknya enggak. Dan dia bukan hanya kesayangan dari papanya, dia juga kesayangan seakan-akan ya, dapat favoritism dari Tuhan sendiri. Dari mana kita tahu? Dari 2 mimpi yang Tuhan kasih. Tuhan kasih mimpi yang jelas-jelas dia akan berkuasa atas saudara-saudaranya yang lain. Tetapi kita lihat di peristiwa dia dijual, bagaimana mimpinya itu dihancurkan oleh kakak-kakaknya ya. Yusuf, si anak kesayangan ini yang selalu dapat kasih kesayangan dari papanya, makanan, segala kebutuhan berkelimpahan, dia bebas, dia mendapatkan mimpi daripada Tuhan sendiri, full of God's blessing. Tetapi ternyata setelah dia dijual ke Mesir, dia harus mendapatkan pil pahit bahwa ini mungkin salah satu periode hidup paling
sulit di dalam hidupnya ya sepanjang sejak dia dilahirkan. Karena apa? Kebebasannya direnggut, dia dikhianati, dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Dia sekarang terpisah dari perlindungan papanya dan dia bisa berkata goodbye kepada mimpi yang Tuhan kasih. Maka dia akan berkata, keluargamu di mana? Kalau orang di Mesir tanya, keluargaku sudah hilang. Dan perhaps di dalam hatinya Yusuf dia juga akan bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Yusuf punya semua alasan ya saudara untuk bisa menjadi marah, penuh amarah, penuh kebencian, dan juga penuh balas dendam. Kita melihat ada film-film ya saudara yang memang itu inti ceritanya adalah tentang balas dendam. Misalnya ada satu cerita yang dia hampir mati tertembak oleh musuhnya, lalu kemudian dia selamat gitu, lalu setelah selamat dia berusaha ya belajar ilmu bela diri, ilmu tembak menembak dan yang lainnya, akhirnya dia berhasil bunuh semua musuh-musuhnya. Dan salah satu alasan hidupnya adalah hanya untuk hidup demi menghabisi nyawa dari orang-orang yang hampir membunuh dia. Maka kita juga bisa berpikir apakah Yusuf punya motivasi seperti demikian ya. Dia akan bertahan di Mesir supaya satu saat dia akan kembali balas dendam kepada kakak-kakaknya. Kita tidak pernah tahu saudara, Alkitab tidak mencatat semuanya itu, tetapi Alkitab sepertinya mencatat arahnya bukan ke arah situ. Arahnya adalah kepada bagaimana dia itu bukan dimakan oleh amarah, bukan dimakan oleh kepahitan, oleh dendam, tapi dia menjadi ini saudara. Dia bukan menjadi apa ya, yang dikonsum oleh kemarahan, kepahitan, tapi dia justru menjadi bunga yang bermekar dan menyebarkan keharuman wangi dari karakternya. Maka di ayat 1 dikatakan Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dia menjadi hanya sebuah objek gitu ya. Dia hanya dibawa ke Mesir lalu diperjualbelikan. Si anak kesayangan sekarang hanya menjadi budak. Dan ketika budak-budak dari orang Ismail ini ya datang ke dalam Mesir, mungkin ini pengalaman pertama Yusuf melihat sebuah kota metropolitan yang begitu besar. Dia sih pernah ya, dia pernah di beberapa kota. Dia kan dilahirkan di Haran, di Sikem. Dia pernah ke Sikem, dia pernah ke Hebron, kota-kota di Israel gitu. Dia pernah lewat semuanya itu. Tapi nggak ada kota yang dia pernah lewati semuanya yang semegah Mesir. Ketika dia sampai ke Mesir, dari kejauhan aja dia sudah melihat ya sebuah kota yang besar sekali, yang ramai, yang penuh dengan aktivitas, sibuk, besar, maju, bangunan-bangunan megah. Kita tidak pernah tahu apakah sudah ada yang namanya piramid pada saat itu, sudah ada Sphinx, Obelix, semuanya bangunan-bangunan megah yang besar yang akan menyambut setiap orang yang masuk ke dalam kota Mesir tersebut. Tapi ada satu pengalaman baru yang dia mungkin belum pernah rasakan, yaitu apa? Dia melihat patung dewa-dewa Mesir ada di mana-mana. Ada Ra, dewa matahari, ada Osiris, Horus, Set, Anubis, Hathor, semuanya ada di segala penjuru kota. Mungkin pertanyaan tadi terbersit lagi di dalam hatinya Yusuf ya. Semua dewa-dewa ini hadir. Semua ini menampakkan dirinya di mana Yahweh. Itu ayat pertama saudara. Ayat kedua narator langsung seakan-akan tahu hal tersebut dan seakan-akan langsung memberikan jawaban. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Di mana Yahweh sedang menyertai Yusuf. Nama Yahweh tadi kita udah bilang ya, di dalam 5 ayat pertama ini muncul 5 kali. Nanti di ayat-ayat paling belakang muncul lagi 3 kali. Ada 8 kali kata Yahweh muncul. Dan ini hanya terjadi di seluruh periode ceritanya Yusuf, hanya muncul di pasal ini saudara. Setelah ini nggak akan muncul lagi nama Yahweh. Nah ketika Yusuf sampai di Mesir sendirian, seakan-akan narator mau bilang, wait, sendirian? No. Joseph is not really alone. Yahweh is with him. Dari mana tahu Yusuf tahu Tuhan menyertainya? Apakah dia melihat ada satu penampakan kasat mata? Enggak saudara. Sepertinya ya narator mau berkata yang ditampilkan, yang diceritakan itu bukan penampakan visible seperti
Seperti mimpi Yakub gitu ya, melihat tangga turun dari surga. Bukan seperti itu, tetapi apa? Alkitab mencatatnya sesuatu yang sangat-sangat natural. Sesuatu yang sangat biasa, yaitu apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan ini bukan berarti tidak terlihat, saudara. Ini bukan berarti tidak kalah nyata, saudara. Karena apa? Karena bukan hanya Yusuf yang sadar, tetapi juga Potifar, orang kafir itu pun melihatnya. Dikatakan di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ini nggak bisa salah tangkap lagi, saudara. Potifar pun sadar Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Orang kafir pun, orang dunia pun sadar Yusuf ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan sendiri. Apa yang narator tulis di ayat kedua disadari, ditangkap oleh Potifar sendiri di ayat yang ketiga. Nah, di tengah Yusuf kehilangan semua berkat dan sepertinya mimpi yang Tuhan berikan itu hancur, sirna. Tapi justru di sini rupanya Tuhan mulai menggenapi janji-janji Tuhan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham terutama ya. Yang dikatakan di pasal ke-12, Abraham, aku akan menyertai engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan ini sekarang nyata di dalam dirinya Yusuf. Ketika Tuhan memberkati Yusuf, dan orang-orang yang memberkati Yusuf akan kecipratan berkat-berkatnya juga. Tuhan bukan hanya memberkati Yusuf, dikatakan Tuhan juga memberkati Potifar. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Laban. Laban diberkati karena Tuhan memberkati Yakub. Jadi Laban, Potifar diberkati melalui Yusuf dan melalui Yakub. Perhaps dari sini kita bisa mulai berkata dan refleksi kepada diri kita ya. Apa sih tanda kehadiran Tuhan dalam diri kita, saudara? Waktu saudara berdoa, Tuhan, kami ingin Tuhan menyertai saya. Nah, itu yang saudara inginkan itu apa ya? Tanda penyertaan Tuhan yang saudara inginkan itu apa? Sebuah manifestasi supernatural atau apa gitu? Atau sebuah perasaan hangat di dalam hati, emosi yang menyala-nyala? Gitu ya, ketika menyanyikan lagu, wah rasanya puas. Apakah itu? Atau seperti di dalam pasal 39 ini adalah apa, saudara? Segala pekerjaannya nyata. Yusuf menjadi berkat bagi rumah Potifar. Jadi saudara, sepertinya sekali lagi di dalam pasal 39, tanda penyertaan Tuhan adalah menjadi berkat bagi orang lain. Itu lebih penting dibandingkan mendapatkan berkat dari orang lain. Kita seringkali kan, Tuhan menyertai saya dengan apa? Oh, saya dapat paket nih, saya dapat kiriman, saya menang lotre, saya dapat berkat apa? Ternyata penyertaan Tuhan adalah seringkali dinyatakan lebih kepada bagaimana Tuhan memakai diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tanda Tuhan sedang menyertai kita. Dan ayat ke-6 ya, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, ke tangannya Yusuf. Yusuf si budak Ibrani ini sekarang mendapatkan kepercayaan mutlak dari sang tuan. Dan kita harus minta hal ini juga kepada Tuhan, saudara. Karena jangan sampai kita ya menjadi orang Kristen yang rajin pelayanan di gereja, tetapi kalau urusan kantor, urusan kerjaan, bos kita nggak percaya sama sekali sama kita. Wah, itu celaka ya. Kita rajin pelayanan di gereja, tetapi di kantor kita tidak dipercaya sama sekali. Dan di sini Yusuf dikatakan segala sesuatu yang diserahkan kepada Yusuf sukses adanya. Banyak orang Kristen segala sesuatu yang diserahkan di tangannya amburadul. Maka kita mesti minta kepada Tuhan agar segala sesuatu yang Tuhan percayakan lewat bos kita, lewat kantor kita, di tangan kita itu menjadi sesuatu yang orderly, menjadi sesuatu yang teratur ya. Chaos to order. Jangan sampai semua yang order kita masuk ke kantor semua jadi chaos. Keluarga ada kita jadi bermasalah. Maka dikatakan semakin Potifar menyerahkan segala sesuatu kepada Yusuf, segala sesuatu yang diserahkan itu semakin sukses. Sudah deh, Yusuf itu super slave.
Segala sesuatu dikasih ke dia, kasih accounting, beres. Accounting itu dulu nggak pernah match. Dulu SMA kita accounting kan nggak pernah balance ya. Sampai dicari berjam-jam nih balance-nya di mana nih, bug-nya nggak pernah ketemu. Sama Yusuf selesai. Purchasing selalu nggak pernah beres. Kasih Yusuf beres. Marketing langsung viral. Semua tinggal serahkan kepada Yusuf. Maka Potifar ngapain? Ngapain ya? Segala sesuatu kasih ke Yusuf beres. Ya sudah, piara cupang aja. Ini deh, main hobi deh. Dia piara kuda deh, dia berkebun deh. Sudah segala sesuatu kasih ke Yusuf beres. Dia ngapain? Dia tinggal dikatakan tidak usah ngatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Udah kuliner kemana-mana aja si Potifar. Tinggal sisa kuliner, sisanya semua kasih ke si Yusuf. Kenapa makanannya? Mungkin ada yang menafsirkan karena urusan makanan itu ada bagian-bagian ritual yang dipersembahkan kepada dewa, sehingga Yusuf mungkin nggak mau ikut-ikutan di dalam hal tersebut. Lalu di ayat ke-6 terakhir dicatat, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di seluruh Alkitab saudara, hanya 2 orang yang dicatat punya karakter, sifat, dan penampilan seperti ini. Yang dikatakan apa? Tadi manis sikapnya dan elok parasnya. Itu cuma 2 orang. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua ada Rahel, emaknya. Berarti ini memang genetik ya. Memang keturunan ganteng si Yusuf ini. Udah ganteng, hebat, teratur, segala sesuatu diserahkan beres, sukses. Ini calon mantu yang saudara inginkan. Ini calon suami yang saudara inginkan. Dan ini calon target yang istri Potifar inginkan. Ini sudah daging muda, segar, mengundang singa muda juga datang. Singa betina datang gitu ya. Dan dikatakan selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Istrinya melihat Yusuf, juga melihat Yusuf. Tapi dengan apa? Dengan birahi. Yang satu melihat Tuhan, yang satu melihat kepada birahi dalam dirinya sendiri. Potifar ingin seluruh isi rumahnya diurus oleh Yusuf. Istri Potifar ingin menyerahkan tubuhnya diurut oleh Yusuf. Sampai sejauh ini baru narator yang berbicara saudara. Tapi conversation pertama yang muncul di perikop ini, yang kata yang keluar dari seorang karakter muncul pertama kali adalah ini. Marilah tidur dengan aku. Dan sebelumnya kan kita tidak dikasih tahu deskripsi sifat atau karakter seseorang tokoh ya dari si narator. Narator nggak bilang istri Potifar itu seperti apa. Tapi kita bisa melihat saudara di dalam penokohan sesuatu ya, seseorang gitu. Kita bisa tahu sifat seseorang yaitu dari deskripsi narator, dan kalau narator tidak memberikan dengan jelas, maka kita bisa melihatnya dari conversation-nya, dari apa yang keluar dari mulutnya si tokoh. Maka istri Potifar pertama kali berbicara langsung adalah marilah tidur dengan aku. Di dalam bahasa Ibrani-nya hanya 2 kata, yaitu sikba imi. Kalau diterjemahkan word by word itu adalah tiduri aku. Tiduri aku. Pencobaan yang datang kepada Yusuf waktu ditampilkan oleh narator itu bukan ditampilkan dengan sesuatu yang gradual gitu ya, kenalan dulu lalu mulai lirik-lirik. Enggak saudara, langsung on the spot oleh narator. Istri Potifar itu langsung diperkenalkan, pencobaannya datang tiba-tiba langsung dan shocking. Seorang komentator Duguid ya berkata, ini tuh waktu dikatakan tidurlah dengan aku, ini bukan request, ini bukan ajakan saudara. Ini adalah sebuah perintah dari nyonya bos kepada hambanya, tidur dengan aku. Dan Yusuf saudara, maka mari coba kita melihat respon Yusuf di sini. Yusuf kan, Yusuf itu sebelum tampil ke sini nanti, Yusuf itu bisa punya 1001 alasan ya untuk setuju kepada kepada perintah istri Potifar, nyonya Potifar, biar cepat nyopot ya. Di dalam situasi ini ya, Yusuf tuh bisa berdalih, bisa rasionalisasi ya. Saya nggak punya pilihan lain, I have no choice. Coba lihat, saya kan budak. Budak, saya bukan pembantu rumah tangga loh, saya bukan pegawai, saya ini budak, saya sudah dibeli. Saya ini nggak ada harganya, saya sudah dibeli dengan lunas.
hidupku ini milik tuanku. Jadi tuanku mau apa ya saya taat gitu. Saya tidak ada pilihan selain taat. Dia bisa pakai alasan itu. Dia bisa berkata juga, coba lihat pegawai-pegawai yang lain, budak-budak yang lain. Nggak ada yang berani sama si nyopot ini. Berani macam-macam sama nyopot, langsung dicopot kamu. Maka satu-satunya kemungkinan adalah obey. Obey. Kalau enggak bahaya kamu berani melawan si singa betina ini. Nyonya bos yang galak banget ini. Maka bagi Yusuf ini bukan hanya berbahaya untuk ditolak. Tapi juga menguntungkan untuk diterima. Kita lihat ini Yusuf umur berapa saudara? Yusuf tuh dijual umur 17 tahun. Kita enggak tahu ini umur berapa, umur 17, 18, apa 19. Tapi ya masih remaja gitu. Umur hormon itu lagi full force ya, lagi mendidihnya gitu. Anak muda umur belasan tahun yang mulai penuh dengan kuriositas tentang seks. Dan zaman itu kan kalau mau tahu tentang seks, mau tahu tentang find out sesuatu tentang seks, itu belum ada majalah Playboy, belum ada sexual education di gereja ya saudara, belum ada internet porn gitu, belum bisa lihat secara tanpa involvement langsung. Kalau pengen tahu langsung, ya pengen tahu tentang tubuh wanita, ya datang kepada wanita. Itu yang terjadi pada zaman itu saudara. Maka budaya seks di zaman para budak saat itu memang sangat longgar. Karena budak itu mereka punya hobi apa? Mereka punya kenikmatan apa? Mereka nggak bisa main kuda, mereka nggak bisa bercocok tanam. Mereka cuma disuruh kerja. Dan satu-satunya kenikmatan yang mereka bisa punya mungkin adalah having sex dengan sesama budak yang lain ketika mereka punya waktu luang. Maka sangat normal itu para budak itu budaya seksnya itu memang biasa begitu. Ini bukan sesuatu yang aneh banget, ini sesuatu yang biasa. Dan bukan hanya menguntungkan secara hormon, tapi juga mungkin menguntungkan secara karir ya. Kalau Yusuf itu play along sama nyopot, karir bakal lebih mudah. Coba bahaya kan saudara kalau saudara itu berani macam-macam dengan istri bos. Saya punya satu teman ya yang kerja sama seorang dokter, bosnya dokter pria, tapi nyonya bosnya itu galak banget gitu, bahaya banget gitu. Jadi kalau berani macam-macam sama nyonya bosnya, itu lebih berbahaya dibanding macam-macam sama atasannya langsung gitu. Maka kalau dia nggak taat sama nyonya bos gitu ya, macam-macam, maka nanti bisa dibisik-bisikin, karirmu bakal mentok, nggak ada benefit berikutnya. Maka di sini memang jauh lebih tidak bahaya dan jauh lebih menguntungkan kalau Yusuf play along. Dan mungkin nyopot juga bisa berkata, tidakkah kamu kasihan sama saya Yusuf? Saya ditinggal terus-menerus loh. Saya butuh belayan kasih sayang, perhatian yang tidak saya dapatkan dari Potifar. Dan bukankah itu yang kamu perlukan dan kamu inginkan juga? Saya tahu Yusuf kamu mengalami banyak kesulitan. Kamu pernah berkata kamu dikhianati, kamu dijual oleh kakak-kakakmu, kamu dilupakan oleh ayahmu. Biarkan aku yang membalut luka-luka hatimu Yusuf. Sambil tangannya mulai gerayang-gerayang dikit gitu. This is the most loving thing you can do for me Yusuf. This is the most loving thing you can do for me Joseph. Most loving thing. Menarik ya dari salah satu penulis gitu. Lihat ya, godaan itu bisa dipelintir menjadi sesuatu yang terlihat baik dan loving bahkan. Dan Yusuf mungkin bisa memakai alasan-alasan seperti itu bisa menjadi kompensasi dari semua kesulitan-kesulitan, kepahitan, amarah yang dia hadapi. Saudara, ini kan ada teori kompensasi ya. Kalau orang yang sangat ditekan, mengalami banyak tekanan di salah satu bidang kehidupan lainnya, misalnya di bidang pelayanan, bidang pekerjaan, maka kompensasinya apa? Ya dia cari pelarian atau dia cari penghiburan di bidang yang lain, dan salah satunya adalah di bidang seks. Maka ada yang menduga gitu apa yang terjadi pada Ravi itu mungkin
adalah kompensasi dia atas pelayanan yang begitu besar. Kita tidak mau berspekulasi di sini, tetapi teori kompensasi itu sering terjadi, saudara. Orang-orang yang sangat sukses di dalam satu segi kehidupannya, tapi bisa gagal di bidang-bidang kehidupan lainnya. Maka sangat bisa dimengerti kalau Yusuf itu memakai alasan-alasan tersebut, merasionalisasi tersebut dan berkata, I deserve some enjoyment. Aku berhak kok, saya sudah menderita, nggak ada orang lain yang semenderita saya. Lihat budak-budak lain yang tidak semenderita saya, mereka bebas having free sex. Lalu saya yang sebegitu menderitanya, tidak kan saya sudah saya jauh lebih menderita dan saya membawa kesuksesan lebih besar daripada siapapun juga di rumah Potifar. Bukankah saya berhak atas kenikmatan-kenikmatan ini? Saudara yang remaja bisa berkata, bukankah saya berhak, sudah capek belajar sepanjang semester, maka klik-klik sedikit, main game sedikit. Nggak sedikit sih ya, kadang-kadang berbelas-belas jam gitu ya. Saya deserve karena saya sudah mati-matian di studi saya, maka saya harus dapat kompensasinya di bidang-bidang yang lain. Lalu respon Yusuf di ayat ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 2 kata tadi ya, dibalas dengan 35 kata yang berapi-api oleh Yusuf. Intinya apa sih saudara? Intinya adalah Yusuf menolak. Menolak apa? Pertama, menolak melanggar kepercayaan yang diberikan oleh Potifar tuannya. Melanggar trust yang diberikan oleh Potifar. Yang kedua, menolak menodai istri Potifar. Yang ketiga, menolak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Jadi ada 3 orang ya, Potifar, istri Potifar, dan Tuhan. Kenapa Yusuf bisa punya integritas yang begitu besar, saudara? Yang begitu luar biasa. Karena dia punya satu hal ini. Dia punya kepekaan Tuhan menyertai dia. Sehingga dia sangat takut. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Allah. Dia bukan berkata kepada Potifar saja loh. Bukan menodai istri Potifar saja loh. Tetapi kepada Tuhan. Maka alasan yang paling kuat untuk melawan dosa dan berkata tidak kepada temptation, saudara, adalah bukan takut AIDS, bukan takut hamil, tetapi adalah kesadaran Tuhan menyertai. Kemarin di PD Pagi saya berkhotbah dari Mazmur 119 ya. Ada satu bagian di dalam Mazmur 119 itu di mana pemazmur itu berulang-ulang berkata, Tuhan, saya ini orang berdosa. Dan dia masuk ke dalam kesadaran, dia ini orang berdosa dan dia sangat takut satu hal. Sangat takut apa? Sangat takut dibuang oleh Tuhan. Dia berkata, seakan-akan pemazmur berkata, Tuhan, saya tuh sebagai manusia di dalam dunia ini nggak bisa enggak berdosa. Pasti berdosa gitu ya. Sadar atau tidak sadar. Oh tapi Tuhan, ketika aku berdosa, satu hal yang saya takut adalah ada kengerian. Apakah Tuhan akan membuang saya? Apakah Tuhan akan meninggalkan saya? Dan ini yang terjadi ketika Raja Daud benar-benar jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita berkata Yusuf tidak jatuh, Raja Daud jatuh. Dan apa yang dilakukan, apa yang dicatat di dalam Mazmur ke-51 ketika Raja Daud berdoa di hadapan Tuhan setelah ditegur oleh Nabi Nathan ya. Mazmur 51 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi ketika kita berdosa, ketika kita sadar, ketika kita ditegur, adakah kengerian kita itu ditinggalkan oleh dosa?
Saya percaya saudara, orang percaya itu bukan ditandai dengan dia itu imun atau dia itu bebas, dia itu kebal dari dosa. Tapi tanda orang percaya sejati adalah ketika dia berdosa, dia ngeri ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itulah berkat terbesar yang ada di dalam diri orang percaya. Berkat terbesar itu bukan kerajaan gitu ya, bukan sukses, bukan nama besar seperti yang Daud punya semua itu, tapi yang dia paling takut, dia bukan berdoa, Tuhan jangan cabut kerajaanku daripada tanganmu. Bukan itu. Jangan nodai nama besarku dari orang-orang rakyat, apa kata masyarakat sekarang. Bukan saudara, yang dia paling takut adalah ditinggalkan. Jangan cabut rohmu yang kudus daripadaku. Jangan buang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Maka di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, nyopot itu tidak biasa get an answer, no for an answer. Dia selalu dapat yes, dan kali ini dia dapat no. Tapi nyopot tidak akan menyerah begitu saja. Maka dari hari ke hari, terus menerus dia akan melancarkan serangannya. Saudara pernah nonton film peperangan kan ya? Yang satu di benteng, yang satu nyerang benteng. Saudara tahu kan salah satu titik lemah dari benteng itu bukan temboknya. Karena temboknya susah dijebol. Karena itu tembok yang tebal sekali. Tembok hanya bisa dinaiki gitu. Tapi yang bisa dijebol satu, pintunya ya, pintu gerbangnya ya. Pintu gerbang kan dari kayu biasanya, besar. Lalu ada musuh yang menyerang, biasa bawa kayu gelondongan besar, lalu Juder. Satu kali roboh gak pintu gerbangnya? Enggak saudara. Harus kapan? Berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Sampai akhirnya pintu gerbangnya gitu ya, engselnya mulai copot. Dan akhirnya pintu gerbangnya itu hancur. Lalu baru musuh datang menyerang. Jadi kita tahu ya saudara, kita bisa berkata no kepada temptation satu kali. Tapi bisa gak ya orang itu bertahan di dalam temptation berkali-kali gitu ya. Ke-7 kali, ke-17 kali, ke-27 kali, ke-77 kali gitu. Dan ini yang dihadapi oleh Yusuf gitu. Berhari-hari. Gempurannya itu terus menerus. Gempuran yang bisa menggoyahkan pintu benteng terkuat sekalipun. Dan banyak dari kita lainnya yang mungkin gak jatuh di pencobaan pertama. Tapi pencobaan keberapa saudara jatuh? Pencobaan keberapa saya jatuh gitu? Ada yang kita bisa baca gitu ya. Ada yang akhirnya jatuh ke free sex bukan waktu pertama kali. Tapi kenapa? Karena pasangannya terus menerus minta. Akhirnya gak tahan. Akhirnya gak tega. Akhirnya tidak kuasa menahan. Akhirnya mereka melakukan. Tapi dikatakan di sini si nyopot ya, dia mulai merendahkan tawarannya. Di bahasa Inggrisnya lebih jelas, just lie beside me. Kalau yang pertama kan lie with me, tidur dengan aku. Kalau di sini ada baring-baring di sebelah saya. Dia mulai turunin harga tawarannya ya. Waduh, ini kayaknya harganya terlalu mahal. Si Yusuf tidak bisa membayar langsung, maka kita turunin harganya. Ya inilah baring-baring di sebelah saya begitu. Nggak sampai nge-seks kok. Ini cuma tidur sebelahan. Nyonya Potifar tahu ya, kalau nggak bisa dapat 100%, dapat panjer dulu 10%. Dan pencobaan seksual selalu demikian saudara. Seseorang bisa jatuh ke free sex, panjernya itu macam-macam. Panjernya itu mungkin 5%, 10%, 15%. Mulai dari mana? Mulai jalurnya banyak, mulai dari sexting. Mulai dari kirim dong foto-foto nude kamu. Lalu setelah dapat, kita baca di koran, ada yang diperkosa dan ini. Mulainya dari mana? Dari kirim foto bugilnya, foto nude-nya, lalu diancam, disebarkan ke teman-teman. Kalau kamu nggak mau, maka have sex with me. Nah mulai dari situ, itu neraka yang nggak berkesudahan setelah itu. Mulai dari mana saudara? Mulai dari pegang-pegang tangan, nanti dari tangan naik ke pundak, dari pundak nanti naik ke leher, nanti turun ke bawah-bawah lagi, cium dari kening, mulainya dari cium-cium di kening,
cium-cium di telinga, terus mulai ke tengah, mulai ke bawah, dan setelah itu game over. Dan Yusuf tahu supaya dia tidak jatuh, dia jangan masuk ke situasi compromising. Dan dia berkata, oke, saya nggak akan dalam satu ruangan dengan istri Potifar. Saya nggak mau deket-deket dengan si nyopot. Dia bisa atur segala sesuatu. Sama seperti kita orang tua ya, yang punya anak remaja gitu, kita bisa atur internet parental lock gitu. Kita bisa atur segala eksternal. Tapi satu hal yang kita tidak bisa jaga, yang orang tua tidak bisa jaga dari anak-anaknya, yaitu apa? Hati kita sendiri. Hati anak-anak kita. Maka kita akan lihat bagaimana Yusuf menghadapi hatinya nih. Ketika kondisi luar yang dia jaga hati-hati ini ternyata akhirnya berhasil ke-break ya. Yaitu di ayat ke-11, pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di dalam rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf masuk ke rumah. Masuk ke rumah ini satu hal yang biasa saudara, yang sehari-hari dilakukan. Tapi something wrong hari ini. Mulai ada jebakan Batman kayaknya ya. Masuk rumah tidak ada orang sama sekali. Bobby, nggak ada jawaban sih Bobby. Leonie, nggak ada juga. Wilson, nggak ada juga. Di mana mereka? Tiba-tiba pintu tertutup. Saya di sini. Wah, istri Potifar, saudara. Suara Potifar ya, suara istri nyopot gitu. Tiba-tiba pintu tertutup. Hari ini tidak ada Wilson, hari ini tidak ada Leonie, tidak ada Bobby, dan tidak ada siapapun juga. Hanya ada kita berdua sayang. Nah, begitu ya. Dan yang terjadi berikutnya saudara, ini bukan adegan bujuk rayu lagi, tetapi attempted rape. Sebuah usaha pemerkosaan dari wanita kepada pria. Dikatakan istri Potifar sudah memegang baju Yusuf. Sudah pegang bajunya ya, sudah nggak bisa kabur lagi. Aku sudah pegang kamu. Kemarin saya nonton satu adegan film Animal Planet gitu ya. Antara serigala berburu kelinci. Kelinci ternyata cepat banget larinya gitu. Serigala sedang kejar-kejar kelincinya, terus kelincinya bisa zigzag sampai si serigala kecapean. Tapi akhirnya saudara, waktu makin dekat terus suara efek suaranya juga dung makin dekat terus kayaknya si kelinci udah nggak bisa menghindar lagi, lalu diterkam. Ternyata kelincinya bisa lolos lagi. Ternyata apa saudara? Yang diterkam itu hanya buntutnya. Maka buntut kelincinya putus, tapi si kelinci berhasil meloloskan dirinya. Yusuf seperti si kelinci tadi. Dia sudah tercengkram, tapi dia berhasil meloloskan dirinya. Tapi bajunya copot. Saudara berkata, baguslah, untung cuman baju, bukan ekor. Tapi saudara kalau ingat peristiwa Yusuf, setiap kali Yusuf bajunya dicopot, itu selalu masalah besar. Setiap kali bajunya copot, berikutnya yang kita lihat adalah dia masuk ke lubang. Dia selalu di penjara, dia selalu menghadapi masalah besar. Dia pria yang gak boleh copot bajunya. Karena setiap kali bajunya copot itu masalah besar bagi Yusuf. Jadi di pasal 37 baju maha indahnya dicopot oleh kakak-kakaknya. Dia masuk ke lubang sumur, dijual sebagai budak. Dan kali ini ketika bajunya dicopot, dirampas oleh istri Potifar, itu akan sekali lagi menjadi bukti. Dulu jubah maha indah menjadi bukti bagi Yakub ya. Apakah ini jubah anakmu? Wah, dia sudah mati diterkam serigala, dia menjadi barang bukti bajunya. Jubah maha indahnya sekali lagi ini juga ya, di tangan istri Potifar, di tangan si nyopot, ini akan menjadi barang bukti untuk menuduh dan menghakimi Yusuf. Maka saudara dikatakan di sini ya, Yusuf lari. Dan di perjanjian baru kita juga melihat strategi terbaik menghadapi sexual temptation adalah lari. Kita di sini tidak membaca lagi Yusuf mengeluarkan 35 kalimat lagi. Enggak saudara, ketika kita sudah di dalam ambang sexual temptation, itu bukan saya mampu bertahan, saya bisa berargumen, saya bisa berapologetika. Enggak saudara, Yusuf tahu dia nggak bisa berapologetika lagi, dia langsung lari. Dan seringkali ini yang terjadi sama kita kan saudara.
a single click on internet gitu ya. Sebuah news atau sebuah pop up yang kelihatannya innocent gitu ya. Apalah gitu ya. The most beautiful woman on the planet. Waktu kita klik ternyata muncul adegan mengerikan begitu. Kita bukannya tutup, bukannya lari, tapi kita malah malah curiosity, malah mencari lebih lanjut, dan yang kita tahu akhirnya ya itu udah menjadi mangsa daripada nyopot. Ayat ke-13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani. Dia nggak panggil nama Yusuf ya, tapi seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan, bukan saya, tapi kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ketika nyopot strateginya gagal dan mangsanya lolos, dia sadar, ini waktunya stop playing games and go for the killing. Ini saatnya membunuh sang korban. Conversation sebelumnya kan hanya yang keluar dari mulutnya si nyopot itu hanya tidur dengan aku, tidur dengan aku. Seduction, saudara, seduction, rayuan bujuk. Tapi sekarang yang keluar panjang lebar kepada orang-orang, nanti juga kepada Potifar adalah slander, fitnah. Fitnah ya, dan keduanya sama bahayanya saudara. Yang pertama ya, seduction ya, itu bisa merenggut integritas dan kekudusannya Yusuf. Tapi Yusuf bisa mempertahankan posisinya, dia bisa mempertahankan segala kenyamanan hidupnya, tapi dia kehilangan integritas dan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Tapi fitnah akan merenggut segala sesuatu tersebut, posisi, kenyamanan, keamanan hidup, kebebasannya. Tapi satu hal yang Yusuf masih bisa pegang, yang masih bisa simpan, yaitu tadi integritas hidupnya dia bawa ke penjara. Fitnah memang ditujukannya dengan kata-kata yang tepat ya. Si nyopot itu berhasil membangkitkan sentimental kebangsaan. Orang Ibrani ini mempermain-mainkan kita. Ingat ya, dia ini umur 17, kok dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dibanding kalian-kalian ini yang sudah kerja belasan tahun. Coba lihat. Jadi kita bisa lihat di situ. Ayat 16, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah itu pulang. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di tangannya si nyopot, dan kita bisa lihat di sini ini nanti akan menjadi barang bukti ya, barang bukti. Lalu ayat 17 dan 18, perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, kepada suaminya ya. Katanya hamba orang Ibrani. Jadi dia memposisikan sekarang hamba, bukan hanya orang Ibrani, tapi hamba orang Ibrani. Yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Diserang orang Ibrani aja itu sudah bad enough gitu. Tetapi diserang oleh budak orang Ibrani itu lebih parah lagi. Maka si Potifar berkata apa? Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari ini. Ini saya hampir diperkosa oleh siapa? Oleh hamba yang kamu beli ini. Jadi part of the blame-nya itu bukan cuma Yusuf, tapi juga kamu. You play a part. Jadi kamu juga berbagian di dalam kesalahan ini. Dan kita tahu ya, itu langsung membuat Potifar on defensive side. Langsung membuat Potifar itu on the same side, di satu sisi yang sama terhadap istrinya. Dan yang terjadi apa saudara? Seharusnya seorang budak yang mencoba memperkosa istri tuannya itu langsung dibunuh on the spot. Maka ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Maka kita mesti bertanya ya saudara, kok Yusuf nggak dibunuh? Kok Yusuf dipenjara? Dan Potifar ini marah ke siapa? Karena nggak ditulis, maka bangkitlah amarahnya. Nggak ditulis bangkit amarah kepada siapa. Maka ini ada semacam kalimat ambigu saudara. Semacam kalimat ambigu, dia marah kepada siapa ya? Dan
yang paling gampang, yang paling surface langsung muncul adalah dia marah kepada Yusuf. Dan itu pandangan yang di-adopt oleh film Prince of Egypt gitu. Cerita Prince of Egypt ya, tentang ketika si Yusuf ditangkap oleh tentara-tentaranya, lalu dibawa dan si Potifar marah sekali dan berkata, dia percaya kepada perkataan istrinya, lalu dia langsung berkata kepada prajuritnya, bunuh dia sekarang juga. Tapi istri Potifar bilang, jangan. Kenapa jangan? Istri Potifar menunduk dan yang lain. Lalu Potifar seakan-akan get the point. Oh, I know. Oke, penjarakan dia. Atau yang kedua saudara, dia marah kepada siapa? Ada satu film lagi yang justru agak lain approach-nya. Dia membawa Yusuf sendirian lalu interogasi. Jujur Yusuf. Sekarang between you and me doang, what happened? Ketika diinterogasi dan Yusuf berkata, oke, kalau lu mau percaya, kalau kamu mau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, aku akan berterus terang kepada kamu. Tapi kamu siap gak menerima kebenaran yang pahit itu? Apa? Ya istri kamu begini. Masa istriku begini? Kamu percaya kepada saya? Pernahkah saya berbohong kepada kamu tuanku? Enggak gitu. Apakah aku pernah menyalahgunakan kekuasaan yang kamu percayakan kepada saya satu kali saja? Enggak gitu. Ya aku menyerahkan segala sesuatu karena kamu layak dipercaya. Menurut kamu aku mungkin gak melakukan hal seperti ini? Mungkin gak aku akan memperkosa istrimu? Enggak. Lalu gimana? Ya Potifar terjebak di antara kedua ini. Dia harus apa saudara? Dia harus kalau dia berpihak kepada Yusuf, dia membela Yusuf, di mana muka dia? Di mana kehormatan nama besar dia nantinya ya? Bahwa istrinya ini yang akan memperkosa hambanya, oh itu bukan sesuatu berita yang mudah untuk diterima saudara. Maka apa? Maka yang lebih gampang adalah ya sudah selamatkan muka dan korbankan Yusuf. Tapi sekaligus juga Yusuf di penjara, berarti apa? Berarti Potifar kehilangan super manajernya. Kehilangan ini yang namanya direktur yang ngatur semuanya ini. Maka dia sekarang gak bisa kuliner lagi, dia sekarang harus kerja lagi. Maka dia marah kepada situasi yang seperti ini. Dia marah kepada istrinya. Dia marah kepada situasi yang dia gak bisa kontrol terhadap semuanya ini. Maka Potifar kehilangan super manager dan juga Potifar kehilangan kepercayaan kepada istrinya. Lalu Yusuf end up di penjara, jatuh ke lubang lagi, tapi kali ini bukan karena kesalahan kakak-kakaknya. Tapi karena apa? Karena ketaatannya pribadi. Hal ketaatan dia yang membawa dia puncak, karena integritasnya yang membawa dia puncak kepada kuasa di rumah Potifar. Hal yang sama saudara, integritas yang sama yang menurunkan dia ke penjara. Saudara akan berusaha menghibur ya. Saudara besuk Yusuf. Pok. Untung ya cuma di penjara ya. Kamu nggak dibunuh on the spot ya Yusuf ya. Bersyukur sama Tuhan ya. Bersyukur ya. Yusuf mungkin akan berkata, penghibur sialan, pergilah kamu. Mungkin itu saudara. Tapi kita percaya saudara, ini kalau kita mencoba menaruh diri kita di dalam sepatunya Yusuf, ini mungkin temptation yang lebih besar dibanding temptation yang diberikan oleh nyopot. Yaitu apa? Temptation feel abandoned by God. Yusuf tuh bisa menghadapi ya, dijual oleh kakak-kakaknya. Dia tahu kakak-kakaknya ini tidak benar. Maka dia bisa percaya Tuhan menyertai dengan memberikan kesuksesan. Tapi sekarang dia bisa berkata ya saudara, kalau kita mencoba berimajinasi apa yang Yusuf mungkin alami saudara. Mungkin dia akan berkata, loh Tuhan bukankah saya melakukan yang benar? Bukankah saya menolak godaan? Bukankah saya menjaga integritasku ini benar? Dan bukannya dilindungi. Dan apa yang saya dapatkan Tuhan? Yang saya dapatkan apa? Engkau diam, engkau membiarkan aku mendapatkan injustice, ketidakadilan. Mungkin saudara langsung teringat, saya juga langsung teringat Mazmur 73. Erangan atau rintihan dari seorang yang dikatakan apa ini?
Ayat ke-13 saya bacakan ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Dan dia melihat apa? Dia melihat orang yang fasik, mujur hidupnya, sehat dan gemuk tubuh mereka, tidak sakit-sakitan, mereka tidak mengalami kesusahan, mereka tidak mengalami tulah. Mereka hidup nyaman, aman, enak. Saya sia-sia mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Buktinya apa? Aku di penjara nih gara-gara sok bener sih lu. Udah dibilang ikutin aja, si nyopot bilang apa ya lu kasih aja. Sok sih lu. Lu pikir bakal dibela sama Potifar? Enggak, lu tuh cuman pion. Lu memang di tempat paling nomor 2 dipercaya selama lu useful. Tapi kalau udah gak useful, kalau Potifar disuruh pilih muka dia atau keselamatan kamu, dia pilih muka dia. Yusuf pinter dikit dong jadi orang. Coba lihat Yahweh yang membuat engkau sukses. Di mana dia sekarang? Waktu kamu diadili tidak adil ini di mana dia? Bukankah dia seharusnya memberikan keadilan? Yang kamu dapat apa? Ketidakadilan dan ketidakadilan kan? Jadi kalau kita berkata ya saudara, kita melakukan hal yang benar dan kita berpikir itu akan membuat Tuhan berkenan dan itu akan kita pakai sebagai alat tawar untuk Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Dan ketika kesetiaan kita, ketaatan kita itu doesn't seems to work, maka kita mulai kesal, kita mulai marah, kita mulai pahit. Maka kalau kita taat kepada Tuhan dan tidak mendapatkannya, kita menjadi marah, maka kita mulai diperlihatkan cermin. Kamu taat untuk mendapatkan sesuatu atau kamu taat karena kamu mengasihi Tuhan. Misalnya saudara, di sini beberapa contoh yang kita bisa pikir ya. Kalau kita berpikir, saya ini gak pernah lalai loh memberikan perpuluhan persembahan dengan setia. Tuhan seharusnya membuat bisnis saya ya nggak jadi orang paling kaya, tapi setidaknya jangan empot-empotan kayak beginilah. Harusnya cukup lancar lah. Kenapa orang yang hidupnya neko-neko, yang potong jalan, potong kompas ini sono malah hidupnya lancar? Mana Tuhan? Atau kita ya yang berkata saya menjaga hatiku bersih, menjaga dari semua kecemaran tubuh, sexual purity. Harusnya Tuhan kasih jodoh dong. Mereka itu yang neko-neko di bar, mereka yang neko-neko di luar sana, itu justru dapat jodoh yang bagus-bagus. Saya di gereja ini udah melayani baik-baik, malah nggak dapat apaan ini Tuhan. Atau kita orang tua ya, yang sudah mendidik, mendoakan anak-anak dari sekolah minggu baik-baik. Harusnya Tuhan nanti anak-anak gede itu jadi misionaris, jadi pendeta. Jangan sampai mereka tindik kuping, lalu rambutnya merah putih hijau, lalu mulai ngepang, ngeband, terus juga ngepar, lalu keluar dari gereja. Lalu kita berkata, apa-apaan ini Tuhan? Bukankah aku sudah taat? Aku sudah memberikan yang terbaik. Kok kamu tidak memberikan? Transaksinya ini di mana Tuhan? Saya terus yang memberi, saya terus yang taat-taat. Kamu mana Tuhan? Lalu kita mulai marah. Lalu kita mulai berkata kepada Tuhan sama seperti Pemazmur 73. Sepanjang hari aku kena tulah, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Maka saudara ini membukakan cermin ya bagi kita. Apakah kita taat karena kita pengen Tuhan jadi alat untuk memberikan sesuatu yang kita mau. Atau kita taat karena kita mengasihi Dia. Yang kita tahu bahwa Dia memberikan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Walaupun di mata kita itu betapa sulit dan betapa beratnya gitu. Jangan-jangan kita ya saudara, seperti saya juga refleksi. Jangan-jangan saya ini seperti kakak sulung loh. Yang aktif di gereja, yang taat kepada papa, bekerja di ladangnya. Tapi saya obey without really loving him. Dan ketika saya lihat papa memberikan anugerah yang besar kepada anak bungsu yang hidupnya ugal-ugalan, lalu saya mulai marah. Kenapa engkau berikan pesta begitu besar kepada orang gak layak ini? Saya gak pernah Tuhan. Kita mulai marah dan saya rasa kita semua berpotensi seperti ini saudara. Maka mari kita minta belas kasihan Tuhan ya.
Tuhan, saya tuh nggak mampu loh untuk taat kepada Tuhan hanya demi mengasihi Engkau. Saya seringkali mode automatic mode saya adalah saya taat karena saya ingin sesuatu daripadamu ya Tuhan. Karena itu kalau saya nggak dapat, saya marah. Maka minta belas kasihan kepada Tuhan untuk kiranya kita boleh mengasihi Tuhan lebih. Bukan karena apa yang kita inginkan saja. Lalu kita tutup di ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Deja vu ya saudara. Seakan-akan di ayat 1, 2, 3, 4, 5 muncul lagi di akhir. Menjadi bingkai penutup dari rangkaian hidupnya Yusuf di Mesir. Yaitu apa? Di dalam segala keadaan. Di tengah kesuksesan Yusuf di rumah Potifar, Tuhan hadir. Ketika dia jatuh kepada lubang penjara paling dalam, Tuhan juga hadir bersama-sama dia. Tuhan, narator mengkonfirmasi lagi, Tuhan menyertai. Bukan hanya ketika kita lancar di atas, tapi ketika kita paling bergumul di bawah, Tuhan juga sama hadirnya. Ketika kita di zaman momen-momen sukses kita. Maka, apa itu tanda Tuhan beserta kita, saudara? Bukan kesuksesan secara duniawi. Oh, ini sering dengar, khotbah ini sering dengar. Tapi mungkin ini yang lebih jarang saudara dengar. Apa itu tanda Tuhan menyertai? Bahkan juga bukan ketika kita berhasil melawan godaan, saudara. Nah, bahaya dari pasal ini ya. Bahaya dari pasal ini, kalau kita baca pasal ini dan juga pasal sebelumnya tentang Yehuda, yaitu adalah kita gampang mengkhotbahkan ini, Yusuf gitu ya, kepada anak-anak kita. Tapi waktu saya khotbah tentang Yehuda di Pondok Indah gitu, saya bilang, saudara pernah gak mencoba mengkhotbahkan kisah Yehuda dan Tamar kepada anak-anak? Saudara mungkin langsung skip ya, dari Yusuf dijual, Yehuda dan Tamar. Gimana nih jelasin ke anak ya? Diperkosa dan yang lain. Oke, kita langsung Yusuf di Mesir, Yehuda nanti, Tamar nantilah 5 tahun lagi baru saya cerita gitu. Agak susah ya saudara, karena itu bukan konsumsi anak-anak gitu. Kita maunya nanti kalau cerita Yehuda dan Tamar, anak-anak ceritanya ini, lalu anak-anak bingung. Jadi what's the moral of the story, Daddy? Moral of the story-nya adalah kalau ndak dikasih anak lagi, kamu harus perkosa mertuamu. Begitukah? Makanya susah kan saudara kalau kita berkata moral of the story dari Yehuda dan Tamar gitu. Makanya langsung banyak orang tua skip itu. Maka kita berkata, ya ini ya, ini gampang dikhotbahkan karena ini masalah tentang moral of the story apa? Kamu harus bertahan dari pencobaan. Kamu harus berkata no kepada sexual temptation. Bersikaplah seperti Yusuf. Tapi kita susah ya, bersikaplah seperti Yehuda gitu. Maka saudara, yang kita suka miss di dalam membaca 2 pasal ini adalah seakan-akan Tuhan bekerja di dalam pasal Yusuf, tetapi Tuhan tidak hadir di dalam episode Yehuda. Padahal kita tahu itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Jadi lessonnya ini apa? Yaitu Tuhan bukan hanya bekerja di dalam episode Yusuf, tapi Tuhan juga bekerja di dalam episode Yehuda yang penuh dengan skandal itu. Kenapa kita tahu? Karena keturunan Mesias nanti juga lewat Yehuda dan Tamar. Mereka tidak tahu hasilnya, mereka nggak tahu akhirnya. Tapi Tuhan yang berdaulat di dalam 2 episode ini, dia tahu begitu ya. Yusuf menang menolak godaan, tapi Yehuda jatuh terhadap godaan tersebut. Dan Tuhan apa? Tuhan memakai 2 event ini untuk menggenapi kehendaknya yang mulia. Memang Yusuf nanti akan menjadi contoh teladan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan apa? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Ini yang terjadi pada Yusuf. Tapi bagaimana dengan Yehuda, saudara? Apakah kita kutuk-kutuk Yehuda dan berkata, terkutuklah engkau ke neraka, dasar kamu bisa-bisanya melakukan hal seperti demikian. Maka sekali lagi seorang komentator berkata, Yehuda juga bisa menjadi contoh. Dari apa? Dari belas kasihan Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 9. My grace is sufficient to you. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Dan kita lihat dua tokoh ini, Yehuda dan Yusuf ya saudara. Maka kita bisa berkata, yes, orang berdosa dan jatuh spektakuler seperti Yehuda masih bisa ditebus dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan masih bisa menggenapi kehendaknya. Tapi urutan Yehuda dan Yusuf juga speak something saudara, yaitu apa? Anugerah Tuhan bukan hanya membawa Yehuda keluar dari lubang dosa, tapi berikutnya apa saudara? Anugerah Tuhan juga datang kepada Yusuf yang berkata tidak kepada dosa. Maka saudara jangan hanya mau ambil salah satu ya. Oh ini menjadi alasan saya mau jadi seperti Yehuda aja. Sudah berdosa pun masih tetap dipakai oleh Tuhan. Saudara ingat dalam peristiwa Yehuda, bukan hanya Yehuda, tapi ada Onan dan Er yang berdosa dibuang Tuhan, dibunuh Tuhan. Itu kenapa Tuhan bunuh Onan dan Er, tapi Tuhan pakai Yehuda? Kedaulatannya kita enggak tahu. Jadi saudara jangan pikir-pikir petatang-petenteng, saya berdosa enggak apa-apa, saya Yehuda. Onan saya dibuang Tuhan, dibunuh Tuhan. Ternyata kamu error. Jadi saudara kita hati-hati di sini. Urutannya adalah, yes kamu bisa jatuh berdosa seperti Yehuda, bisa ditebus kembali, bisa dipakai, dipulihkan. Nanti kita lihat di Yehuda dipakai luar biasa. Tapi kamu juga dapat anugerah, bukan hanya anugerah ditebus dari dosamu, anugerah untuk berkata tidak kepada dosa. Maka kita yang berulang-ulang jatuh di dalam dosa dan dosa lagi, maka kita minta kepada Tuhan anugerah untuk berkata tidak kepada dosa. Berkata, Tuhan saya mau menang dari temptation. Tuhan saya mau bisa berkata tidak kepada dosa. Maka anugerah terbesar yang Yusuf alami di tengah-tengah segala keadaan naik turunnya adalah apa saudara? Sekali lagi, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita saudara di dalam perjanjian baru kita mendapatkan anugerah yang jauh lebih besar. Karena penyertaan Tuhan hadir di dalam darah dan daging. Ketika inkarnasi Yesus dari Kristus dari Nazaret lahir, dia dikatakan apa? Immanuel. Dia menyertai umatnya, dia menyertai kita. Dan sebelum Yesus sudah disalibkan, dia berkata apa? Dia berkata, di manakah engkau ya Tuhan? Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia dibuang supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika Kristus bangkit dan dia terangkat, seakan-akan kita ditinggalkan, dia berkata tidak. Dia berjanji ya di Matius 28, aku akan menyertai engkau sekalian sampai kepada kesudahan zaman. Di lahirnya dia berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Sebelum dia terangkat naik, dia berkata, aku akan menyertai engkau. Inilah janji yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa berkata, kita yang di lubang paling dalam kita bisa berkata, ada penyertaan Tuhan yang bisa memulihkan kita seperti Yehuda. Kalau kita sedang menghadapi temptation, menghadapi dosa, kita juga bisa minta anugerah penyertaan Tuhan, berkata, Tuhan saya mau berkata tidak kepada dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah penyertaan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan boleh berikan kepada setiap dari kami umat-Mu ya Tuhan. Inilah anugerah terbesar yang Tuhan boleh berikan bagi umat-Mu. Tidak ada hal yang lebih besar yang Tuhan boleh berikan, yaitu adalah penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami konten, kami berpuas di dalam segala situasi apapun. Kami boleh sadar, kami boleh terus disertai Tuhan dan Roh-Mu yang kudus kiranya boleh terus bersama-sama dengan kami semua untuk kami boleh berkata tidak kepada dosa. Dan kami boleh hidup lebih kudus, hidup berkenan, hidup menggenapi kehendak Tuhan di dalam keadaan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.